Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Talibatil fadilat, nuwasil darsana fi maddatil balaghah wa ma zilna fi bab al-uslub. Qara'na fi al-usbu'il madhi syi'r li Ahmad Syauqi. Qasidah li Ahmad Syauqi fi safhah 24 qara'na. Kita lanjutkan hari ini dari pembahasan sebelumnya, contoh syair atau contoh qasidah dari Syauqi sudah kita bacakan, dan juga tentang Syauqi pada halaman 25 sebelum halaman ini sudah kita bacakan, siapa beliau, kapan lahir, kapan wafat, dan apa tulisannya. Di antaranya adalah Syauqiyat yang kita baca. Hari ini insya Allah kita lanjutkan, yaitu tentang al-uslub itu sendiri, pengertiannya dan juga syaratnya sebuah syair ataupun qasidah dikatakan fasihah dan juga salimah. Tanzurna huna fi safhah 26 al-uslub. Sa'aqra' lakunna huna. Al-uslub, arafta fil wahdati dirasiyatil ula. Engkau sudah mengetahui sebelumnya di unit pelajaran yang pertama, annal usluba huwa tariqatu ikhtiyaril alfadhi wa ta'lifiha. Bahwasanya al-uslub adalah cara untuk memilih lafal-lafal dan menyusunnya. Lita'biri biha 'anil ma'ani, untuk mengungkapkan ini dengan lafal-lafal tersebut tentang makna-makna. Makna-makna yang dimaksud adalah maksud ya talibat. Yani kata makna, jamaknya ma'ani di sini artinya adalah al-maqsud. Qasda al-idah wa ta'thir, dengan maksud menjelaskan dan memberi pengaruh. Taib, kalau sedikit membingungkan nanti insyaallah akan lebih paham. Wa inda qira'atika abyata Syauqi, dan ketika engkau membaca bait-bait syairnya Syauqi. Abyat jamak dari kata bait ya banat. Baitun kalau artinya bait, jamaknya abyat. Baitun kalau jamaknya buyut, artinya rumah. Kita lanjutkan. Tulahidhu, engkau perhatikan, annal usluba fiha, bahwa uslub yang ada pada bait-bait syairnya Syauqi itu yatakawwanu min syai'aini asasiyain, terdiri dari dua hal pokok. Yang pertama alif al-alfaz, lafal-lafal. Ini kata-kata, tersusun dari kata dan kata maksudnya. Ba al-jumal, yang kedua adalah kalimat-kalimat. Wal uslubul ladzi istakhdamahu Syauqi fasihun salim. Baik. Yang ba kalian lihat ini. Wal uslubu, setelah yang ba, wal uslubul ladzi istakhdamahu Syauqi fasihun salim. Uslub yang digunakan oleh Syauqi adalah uslub yang fasih dan salim. Limadha? Apa sebabnya? Kenapa? Lisababain, karena dua sebab. Kenapa qasidahnya Syauqi dikatakan fasihah? Kenapa qasidahnya Syauqi dikatakan salimah? Karena dua sebab berikut. Awalan, yang pertama, li'anna alfadhahu fasihah, karena lafal-lafalnya atau kata-katanya fasih. Sanian, yang kedua, li'anna jumalahu fasihah, karena kalimat-kalimatnya fasih. Pertanyaan, kaifa takunul kalimah fasihah? Kalau begitu bagaimana agar sebuah kata, sebuah lafal dalam bahasa Arab itu dianggap fasih? Itu bagaimana? Kaifa takunul jumlah fasihah? Dan juga pertanyaan kedua, bagaimana sebuah jumlah, yakni sebuah kalimat dikatakan sebagai kalimat yang fasihah? Nah, ini jawabannya. Kalian lihat di sini masih di halaman 26 ya talibat. Fasahatu al-kalimah.
fasihnya sebuah kata. Artinya sebuah kata dalam bahasa Arab dikatakan fasih itu kalau seperti ini. Takunul kalimatu fasihatan idza khalat min uyubin thalathah. Sebuah kata dalam bahasa Arab akan dianggap fasih atau akan menjadi fasih idza khalat apabila terlepas dari min uyubin thalathah, dari 3 aib, 3 kekurangan. Taib. Bahasa lainnya adalah sebuah kata akan dianggap fasihah dalam bahasa Arab kalau tidak ada 3 hal berikut. Berarti 3 hal yang akan disebut ini seharusnya tidak ada pada sebuah kata sehingga dia dianggap sebagai kalimah fasihah. Apa saja 3 kata yang harus tidak ada? Jadi yang disebutkan di sini ya talibat yang harusnya tidak ada, bukan yang harusnya ada, tapi yang harusnya tidak ada. Sehingga kata itu dianggap fasihah. Yang pertama, al-awwal. Tanafur al-huruf. Ini istilahnya tanafur al-huruf. Huruf yang bertanafur. Tanafur yang berbenturan. Satu huruf bertemu dengan huruf yang lain dan berulang. Nanti sebentar lagi ada contohnya sehingga bisa lebih dipahami. Harus tidak tanafurul huruf. Apa tanafurul huruf? Coba ini pengertiannya. Wahwa yaitu antakunal kalimatu thaqilatan 'alal lisan. Ketika sebuah kata diucapkan itu berat di lidah. Thaqilatan 'alal lisan, berat di lidah diucapkan. Yas'ubu 'alal mutakallim an yantiqaha. Sulit bagi si pembicara untuk mengucapkannya. Contohnya, misal naqadifda. Coba kalian lihat di sini ada kata naq. Nun qaf. Ini kata yang berulang, hurufnya maksudnya. Huruf yang berulang dalam satu kata, berdekatan. Itu berat. Berarti naqadifda. Di situ adalah tidak fasih. Kenapa? Karena ada tanafurul huruf, ada huruf-huruf yang sulit atau yang berat diucapkan oleh lidah. Ad-difda artinya ya talibat adalah kata. Naqnaqa yakni tasawwata, bersuara. Kata itu mengeluarkan suara, begitu. Kodok itu mengeluarkan suara. Tapi kata naqnaqa di sini adalah tidak fasih karena ada huruf yang berat. Contoh yang kedua, wa kalimatu adhash. Ini juga tidak fasih. Di sini ada dha dengan shin. Ini makhrajnya berdekatan ini. Dha, kalau kalian pelajari di tajwid, ada makharijul huruf, tempat keluarnya huruf ini sama-sama berat antara dha dengan shin. Kemudian shinnya bertasydid lagi. Adhash itu berat. Apa arti adhash? Adhash lil maudhi'il khashin. Itu artinya tempat yang kasar. Tempat yang kasar. Maudhi' al-khashin. Jadi ada sebuah kata dalam bahasa Arab, dhash. Artinya apa? Artinya sesuatu yang tidak halus begitu, yang kasar. Berarti adhash itu tidak fasih karena ada tanafurul huruf, ada huruf yang berat diucapkan oleh lidah. As-tsani, yang kedua, pada halaman berikutnya ya talibat, halaman 27, as-safhah as-sabi'ah wal 'ishrun. As-tsani mukhalafati wadhi'il lughah. Berbeda atau menyelisihi peletak bahasa. Peletak bahasa, wadhi'il lughah, menyelisihi. Maksudnya di sini adalah menyelisihi kaidah bahasa begitu. Peletak bahasa maksudnya karena ada aturan bahasa yaitu kaidah-kaidah shorof, kaidah-kaidah nahwu. Nah, ketika berbeda dengan itu, maka sebuah kata itu tidak dianggap fasihah. Wahwa yaitu maksud daripada mukhalafatu wadhi'il lughah adalah yaitu
an takunal kalimatu mukhalifatan lima sabata 'anil Arab al-fusaha. Ketika sebuah kata mukhalifah, tidak sama atau menyelisihi lima terhadap apa? Sabata 'anil Arab al-fusaha, yang datang dari orang-orang Arab yang fasih. Artinya sebuah kata itu menyelisihi apa yang biasa diucapkan oleh orang-orang Arab yang fasih. Mislu, seperti contoh al-ajlal. Al-ajlal. Kata al-ajlal itu tidak fasih. Kenapa? Karena orang Arab tidak mengatakan seperti itu. Apa arti al-ajlal? Dari kata jalil. Jalil yakni karim. Jalil adalah mulia. Misalnya kita mengatakan Allah Jalla wa'ala. Jalla itu yang mulia. Lamnya memang dua, Jalla. Asalnya Jalla. Ajlal. Di sini kan dua juga, ajlal. Tapi permasalahannya adalah orang Arab tidak mengatakan seperti itu ketika ingin mengatakan lebih mulia. Yani sighatut tafdhil daripada kata jalil bukan ajlal. Bentuk tafdhil daripada jalil bukan ajlal. Tapi apa? Wasahi, yang benar adalah al-ajal. Al-ajallu. Lamnya tetap bertasydid. Apa arti al-ajallu? Yang lebih mulia. Al-ajallu, tapi bukan al-ajlal. Maka kata al-ajallu fasih, al-ajlal tidak fasih. Sebabnya apa? Karena orang menyelisihi kaidah Arab. Dan orang Arab tidak mengucapkan seperti itu. Ini kaidah sorof di sini ya talibat. Yang diselisihi adalah kaidah sorof. Kalian juga mempelajari sorof. Itu yang kedua. Yang ketiga, ats-tsalits al-gharabah. Sebuah kata tidak dianggap fasihah kalau ada gharabah. Gharabah artinya adalah keasingan. Gharib artinya asing. Dan apa maksud al-gharabah? Wahya, yaitu antakuna al-kalimatu ghaira musta'malatin fi lughatil Arab al-fusaha. Ketika sebuah kata tidak digunakan dalam bahasa Arab. Ada kata, tapi orang-orang Arab tidak mengatakannya, tidak menggunakannya. Orang-orang Arab yang fasih maksudnya, yang berbicara dengan sesuai dengan kaidah, itu tidak menggunakannya. Fayuhtaju fi ma'rifatiha ila bahthin fi ma'ajimil lughah. Sehingga dibutuhkan untuk memahami maknanya, membutuhkan pembahasan, bahas atau pencarian, dicari dulu. Apa artinya ini? Fi ma'ajimil lughah, dalam mu'jam bahasa, yakni dalam kamus bahasa, dicari dulu. Artinya bisa jadi ada di kamus, tapi tidak digunakan oleh orang-orang Arab. Maka itu tidak dianggap sebagai fasih, karena asing, gharibah. Masdarnya gharabah. Liwujudi al-gharabah, karena ada keasingan pada kata itu. Contohnya apa? Mislu kalimat rokhokh. Seperti kata rokhokh. Apa artinya rokhokh? Artinya adalah fi qaulika, seperti dalam ucapanmu. Berarti rokhokh dipahami dalam arti kalimat berikut ini. Ketika seorang mengatakan nahnu fi rokhokhin minar rizqi, ay fi sa'ah, ay fi sa'atin. Ketika kita mengatakan nahnu fi rokhokh, kita sedang berada dalam rokhokh minar rizqi, dari rizki. Artinya adalah fi sa'ah, dalam kelapangan. Sa'ah ya banat, artinya adalah kelapangan. Bukan sa'ah. Kalau sinnya panjang, sa'ah artinya jam. Tapi kalau sa'ah artinya kelapangan. Kelapangan itu maksudnya keluasan. Berarti nahnu fi rakhakhin min rizqi, kita sedang berada dalam keluasan rizki, begitu. Berarti kalimat rakhah tidak fasih karena asing. Orang Arab tidak menggunakan itu. Apa yang digunakan? Ya sa'ah. Mereka akan mengatakan nahnu fi sa'atin min rizqi, kita berada dalam
keluasan rezeki. Taib. Contoh yang kedua, untuk gharabah ada contoh yang kedua yang disebutkan di sini, mithlu kalimat ifrongqa'at tulab. Ada kata lain yaitu ifrongqa'a. Ifrongqa'a ini bahasa Arab tapi asing, tidak dipakai lagi. Masih ada tersimpan di kamus saja, tidak dipakai. Apa arti ifrongqa'at tulab? Ay insarafu wa dhahabu. Insarafu wa dhahabu. Artinya adalah mereka berpergi, mereka sudah berlalu pergi. Ifrongqa'at tulab artinya para siswa sudah bubar, sudah pergi. Tapi ifrongqa'ah di sini tidak fasih. Yang fasih apa? Insarafa atau dhahaba. Maka kita akan mengatakan dhahabat tulab atau insarafat tulab. Para murid sudah pergi atau sudah bubar begitu. Ifrongqa'ah. Taib. Hadhihi hiya salasatu uyub allati la budda an la takuna fi al-kalimah al-fasihah. Inilah 3 ya talibat, 3 aib yang seharusnya tidak ada pada sebuah kata yang agar kata tersebut dianggap sebagai kata yang fasihah dalam bahasa Arab. Dan berikutnya ada fasahatul jumlah, kefasihan jumlah. Kefasihan jumlah ini seperti yang tadi, tapi ini lebih banyak lagi syaratnya. Artinya sebuah kalimat akan dianggap fasihah kalau terlepas dari 4 aib. Tapi wallahu ta'ala alam, kita cukupkan dulu sampai di sini. Hari ini kita hanya membacakan syurut fasahatil kalimah. Syarat sebuah kata itu dianggap fasih. Adapun berikutnya insya Allah kita akan membahas jumlah fasihah itu yang bagaimana. Taib. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa difahami sehingga kita bisa mempraktekkannya juga. Jadi ketika kita sudah paham bahwa di dalam bahasa Arab ada namanya kalimah fasihah dan ada yang tidak fasihah, maka kita akan gunakan yang fasihah saja dalam berkomunikasi dalam bahasa Arab. Kalau ada yang ingin ditanyakan silahkan. Mungkin ada yang kurang jelas atau ada yang ingin ditambahkan, wallahu ta'ala alam. Syukran ala husni al-istima' wa nakhtatim bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.